Saya mau bahas tentang calling atau career gitu. Calling dan career adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi kita nggak boleh, jangan sampai kita confuse bahwa calling itu adalah karir gitu. Karena calling dan karir adalah dua hal yang berbeda. Eh, yang saya maksud adalah begini ya. Kalau misalnya calling saudara adalah leadership, calling saudara adalah leadership gitu ya. Dimanapun Tuhan menempatkan saudara, jadi manager atau jadi lawyer atau jadi coach, as long as you exercise your gift of leadership, you are fulfilling your calling. Betul saudara? Kalau saudara melihat, kalau saudara mengejar karir, bukan mengejar calling gitu ya. Cuma ada satu posisi yang saudara mau kejar, misalnya CEO gitu misalnya. CEO. Kalau kita nggak mencapai cita-cita itu, kita gagal gitu. Kalau kita nggak mencapai target itu, kita berarti kalah gitu ya. Dan itu adalah kalau kita mengejar karir, bukan mengejar calling gitu ya. Tapi kalau kita mengejar calling, saudara, dimanapun engkau berada, engkau akan berbuah dan engkau akan merasa fulfilled gitu. Karena saudara memakai talenta yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Jadi di sini kalau saya lihat, kalau kita mengejar calling kita, hidup kita akan menjadi seperti satu hal yang progresif gitu ya, yang makin lama makin naik, makin lama makin naik gitu ya. Makin lama makin naik dan berbuah dan berbuah. Tapi sementara kalau kita mengejar karir, hidup kita tuh seperti muter, seperti rat race gitu ya. Seperti muter terus gitu. Di sini ada yang major finance, Arnold. Oke. Pernah baca buku yang judulnya Liar's Poker? Gak pernah ya. Jadi ada satu buku namanya Liar's Poker. Kalau orang-orang yang interested in investment atau banking gitu, sering banyak yang baca buku ini gitu ya. Jadi Liar's Poker ini cerita tentang orang-orang yang bekerja di investment banking sebagai trader, bond trader di tahun 80-an gitu. Dan ini satu ilustrasi yang sangat cocok gitu tentang rat race gitu, orang-orang yang mengejar karir gitu ya. Orang-orang yang mengejar karir, seberapapun suksesnya mereka nggak akan happy. Karena nggak akan mencapai tujuannya gitu. Yang kalau mereka pikir tujuan mereka di sana, pas mereka sampai di sono, ternyata masih kurang. Ternyata masih ada orang lain yang lebih sukses dari mereka. Dan mereka nggak happy dan mereka harus jalan terus, kejar terus gitu ya. Nggak habis-habisnya saudara. Jadi di sini diceritakan ya saudara, orang-orang yang kerja sebagai trader, investment banker gitu ya. Misalnya mereka digaji sangat banyak gitu, sangat tinggi gajinya. Misalnya $200,000 per tahun gitu. Tahun pertama bonus mereka dibatasi karena mereka new employee gitu. Sebagai new employee bonus mereka dibatasi. Tapi bonus mereka sangat besar, 100.000 misalnya. Tapi mereka tetap masih nggak happy gitu karena mereka melihat orang yang sudah kerja di sana 2 tahun, jadi 1 tahun sebelum mereka, itu sudah nggak dibatasi lagi bonusnya, jadi bonusnya bisa 500.000 gitu. Jadi mereka nggak happy dengan bonus $100.000 saudara. Tahun berikutnya bonus mereka jadi 500.000. Tapi mereka lihat teman-temannya dikasih bonus 1 juta. Jadi tetap mereka nggak happy dengan bonus 500.000 US dollar. Itu yang saya maksud sebagai rat race ya saudara. Orang yang mengejar karir ya seperti itu gitu. Nggak akan ada habisnya, nggak akan menang. Nggak akan menang ya saudara. Jadi kita penting untuk membedakan antara calling dan karir. Kalau kita mengejar calling,
kita akan memikirkan tentang misi, gitu ya. Kita akan memikirkan tentang misi, tentang goal, tentang maksud Tuhan, gitu ya. Kalau karir, kita memikirkan tentang aktivitas. Calling akan terus ada, gitu. Walaupun saudara umur 60 tahun, 70 tahun, callingnya tetap sama. Calling tetap sama. Kalau engkau dipakai Tuhan untuk sebagai leader, calling tetap sama. Walaupun udah umur 60 tahun, 70 tahun, tetap bisa jadi leader. Gitu. Kalau karir bisa ganti atau bisa terputus. Menurut statistik, orang di Amerika ganti pekerjaan 7 tahun dalam hidup mereka. 7 kali dalam hidup mereka, gitu ya. 7 kali dalam hidup mereka. Jadi karir bisa ganti. Kalau mengejar karir, terus saudara di lay off misalnya, karir saudara habis, gitu ya. Calling enggak seperti itu, saudara. Walaupun apapun yang terjadi, calling tetap selalu ada, gitu. Jadi kita mengejar calling kita hidup dalam calling kita. Setiap dari kita adalah memiliki at least satu calling, gitu ya. Ada yang memiliki 2 atau 3 calling, tapi paling enggak semua orang punya satu calling. Sementara kalau karir, enggak semua orang punya karir. Enggak semua orang punya karir, gitu. Dan kalau kita terlalu mengejar karir, kita jadi melihat orang yang enggak punya karir jadi lebih rendah di bawah kita, betul enggak, saudara? Padahal enggak begitu, saudara. Tuhan menciptakan kita semua dengan satu calling yang spesial, gitu ya. Giftings, kalau kita mengejar calling, berarti talenta kita dipakai dan di-maximize. Sementara kalau kita cuma mengejar karir, talenta-talenta yang Tuhan taruh dalam hidup saudara mungkin nggak cocok dengan karir saudara. Mungkin nggak cocok gitu. Tapi karena saudara sangat getol mengejar karir, talenta-talenta itu nggak dipakai. Gitu. Kalau kita mengejar calling, itu adalah satu kesuksesan. Kesuksesan yang betul-betul sukses ya saudara, karena berarti kita menjalankan perintah Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Sementara kalau kita mengejar karir gitu ya, the measurement of success dalam karir adalah hal-hal yang sebetulnya sangat semu gitu, status atau uang atau mungkin terkenal gitu ya. Kalau dunia melihat orang punya banyak uang atau terkenal atau punya status atau punya power, itu berarti sukses. Sebetulnya itu salah, saudara. Sebetulnya itu salah, saudara. Nah itu kalau kita mengejar karir, hidup kita ya seperti ini, saudara. Sangat hampa, pada akhirnya sampah. Kelihatannya wah gitu ya, tapi sebetulnya enggak. Gitu. Sebetulnya hampa gitu. Dan kita jangan mengejar karir, saudara. Kita harus mengejar calling kita. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan? No? Oh. Jadi the question is, can you lose your calling? Ya, enggak. Oh, oke. Gimana? Oke. Tes satu. Ya menurut saya bisa hilang. Misalnya callingnya untuk melayani ya, tapi dia nggak pernah mau melayani. Sampai dia berumur 70 tahun hilang dong callingnya. Dia nggak pernah put into practice. Sia-sia gitu. Sia-sia, iya. Iya. Tapi sebetulnya callingnya itu tetap ada gitu ya. Maksudnya saya percaya Tuhan itu setia, Tuhan memanggil. Tuhan terus kasih kita invitation gitu ya. Tapi kalau kita nggak mau jawab,
ya memang Ya. nothing will happen gitu ya. Dan memang makin lama memang makin makin sulit. Itu betul. Ada lagi? Oke. Oke. Eh, jadi bagaimana caranya untuk kita betul-betul mengerti calling kita, betul-betul kita sure gitu ya. Calling kita itu apa gitu. Saya mau ajak kita untuk baca dari Roma 12 ayat 3 sampai 5. Kalau sebelumnya kita baca dari ayat 6 sampai 8, ini dua ayat sebelumnya ya. For by the grace given to me, I warn everyone among you not to estimate and think of himself more highly than he ought, but to rate his ability with sober judgment, each according to the degree of faith apportioned by God to him. For as in one physical body we have many parts, and all of these parts do not have the same function or use. So we, numerous as we are one body in Christ, and individually we are parts one of another. Jadi di sini firman Tuhan mengajak kita untuk melihat diri kita, untuk mengenal diri kita gitu ya. Diri kita ini sebetulnya siapa, apa gitu. Dan dari sana kita bisa mengerti calling kita gitu. Jadi tadi saya bilang kan saudara, as we talk more about this, nanti saudara bisa lihat apa yang tadi saudara tulis itu benar atau enggak gitu ya. Mungkin benar ya, mungkin enggak gitu. Oke. So how do you know yourself? Ada 6 pertanyaan yang saudara bisa tanyakan pada diri saudara. What are my gifts and abilities? Apa yang talenta-talenta yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara gitu ya. Pasti saudara pernah merasakan dalam hal apa saudara merasa tuh saudara belajar hal itu begitu gampang, begitu cepat, nangkapnya itu begitu cepat gitu ya. Saya belajar musik cepat sekali nangkapnya gitu. Dan mungkin itu talenta saudara gitu ya. Karena kalau Tuhan kasih talenta di satu area, saudara bisa belajar itu tuh biasanya sangat cepat gitu ya. What is the deepest desire of my heart? Apa yang dalam pengalaman apa yang saudara pernah alami, di mana saudara mengalami satu rasa kebahagiaan gitu, satu rasa satisfaction yang sangat dalam gitu ya. Kalau buat saya pribadi ya saudara, hal-hal yang saya rasakan sangat satisfaction gitu ya untuk diri saya pribadi adalah beberapa pengalaman di gereja gitu, pengalaman di ministry gitu ya. Jadi saya sometimes merasa, kalau saya merasa begitu, saya merasa bahwa maybe my calling adalah something yang related sama gereja gitu, something yang related gitu ya sama gereja dan sama pelayanan gitu. Oke. Yang ketiga, how do I recognize the world's needs? Bagaimana saudara bisa melihat dan menjawab gitu. Kalau misalnya ada orang yang membutuhkan atau ada satu hal yang memprihatinkan di dunia ini gitu ya. Misalnya saya mau kasih lihat satu picture. Ini picture yang berapa tahun yang lalu menang award gitu ya. Kalau saudara lihat picture ini, apa yang saudara rasakan? Ya. Tapi what is your reaction gitu?
apa yang saudara mau lakukan supaya ini nggak terjadi lagi. Gitu. Atau kalau misalnya saudara punya calling saudara misalnya adalah sebagai servant gitu ya, saudara mungkin ada satu perasaan untuk, aduh saya mau angkat anak ini, gitu. Saya mau angkat anak ini, saya mau selamatkan anak ini, gitu ya. Saya mau rawat anak ini, saya mau beri dia makan supaya dia sehat lagi, gitu. Kalau saudara calling saudara adalah sebagai seorang yang memberi, mungkin saudara langsung yang saudara pikirkan adalah gimana saya bisa memberi sumbangan untuk bisa membantu orang-orang yang kesusahan, gitu ya. Itu contoh. Gitu. Jadi sini saudara bisa evaluasi diri sendiri. How do you recognize the world's needs? When you see this picture, how do you react to this picture? Gitu. Yang keempat, what is my unique personality? Jadi saudara, mungkin di lain kali kita bisa bahas ini lebih lanjut gitu ya. Tapi adalah satu hal yang sangat berguna kalau kita bisa mengenal personality kita tuh apa gitu. Sifat-sifat kita tuh sebetulnya apa gitu ya. Kalau saya lihat diri saya sendiri, saya orang yang introvert, saya orang yang cukup diam gitu ya. Orang yang tenang, senang merenung gitu, senang berpikir gitu ya. Dan kalau orang seperti ini nggak cocok jadi stock trader misalnya, gitu. Nggak cocok jadi stock trader yang harus make quick decisions, split second decisions, blub 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 blub, blub gitu, nggak cocok gitu. Jadi saya tahu saya nggak bakal ke situ. Jadi saudara, sangat berguna kalau saudara bisa mengerti personality saudara apa, apakah saudara orang introvert atau extrovert. Ada satu tools, mungkin saudara ada yang pernah pernah pakai, namanya Myers-Briggs personality test. Myers-Briggs itu sangat bagus buat saya sendiri sih, sangat useful gitu ya untuk bisa mengenal personality saya itu apa gitu. Jadi ada orang yang introvert atau extrovert gitu. Ada orang yang intuitive versus sensate ya. Orang yang intuitif itu adalah orang-orang yang yang bisa memikirkan possibilities gitu, yang bisa dreaming gitu ya. Sementara orang-orang yang sensate adalah orang-orang yang based on facts gitu. Pokoknya yang kenyataannya begini gini gitu ya. Ada juga orang yang yang membuat keputusan berdasarkan logika. Ada orang yang lebih memakai perasaan gitu. Ada orang yang dalam membuat keputusan dia seperti memakai prinsip gitu. Pokoknya harus begini, boom gitu ya. Tapi ada juga orang yang membuat keputusan lebih fleksibel gitu. Oh yang penting nggak harus begini. Kita bisa begini tergantung situasi, tergantung orangnya, tergantung faktor-faktor lain segala macam. Jadi banyak macam-macam personality orang gitu. Jadi sangat berguna gitu kalau saudara bisa mengenal diri saudara sendiri itu seperti apa gitu. Oke. Nanti ada kalau ada yang mau mengenal lebih lanjut ya, bisa lihat sendiri di website namanya Myers-Briggs.org. Ya, MYERSBRIGGS.org. Myers-Briggs.org. Oke. Yang kelima, apa yang Tuhan sudah katakan buat saudara gitu. Mungkin lewat hamba Tuhan, mungkin lewat doa saudara, mungkin lewat saudara membaca Alkitab, apa yang Tuhan sudah bicarakan kepada saudara gitu ya. Dan yang keenam, what path, jalan apa yang Tuhan sudah bukakan buat
saudara gitu. Sebagian besar dari kita adalah orang-orang Indonesia, right? Jadi mungkin it's fair to say bahwa pekerjaan yang Tuhan siapkan buat saudara ada hubungannya dengan Indonesia. Gitu. Itu sangat mungkin gitu ya. Itu contohnya gitu ya. Jadi bukan kebetulan saudara dilahirkan di Indonesia. Gitu. Oke, jadi ini 6 pertanyaan yang kita bisa tanyakan kepada diri kita untuk kita bisa lebih mengenal tentang calling kita ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke. Jadi calling adalah untuk kita bisa mengenali calling kita itu nggak cukup ya saudara. Kita berkumpul di sini 1 jam 2 jam dan that's it gitu. Kita kenal calling kita. Gitu. Karena calling kita untuk kita bisa menemukan calling kita kita harus bisa mengenal diri kita sendiri gitu. Kita harus bisa mengerti diri kita ini apa gitu ya. Dan it takes time. It takes time. Jadi dalam hidup kita ada 3 saat atau 3 waktu di mana waktu itu adalah menjadi satu major life transition gitu ya. Yang pertama adalah young adults. Jadi untuk kalau kita umur early 20s ya, seperti Joshua, seperti Edu gitu ya. Ini adalah satu stage tahap yang sangat penting. Karena di sini adalah di mana waktu kita untuk establish your own identity. Establish your own identity. Dan sometimes your identity is different from your parents' identity. Gitu ya. Ada orang yang orang tuanya dokter, anaknya jadi dokter juga. Which is fine. Gitu. Tapi many times orang tuanya memaksakan gitu ya. Mungkin anaknya bisa jadi sebetulnya mestinya jadi engineer misalnya, tapi dipaksakan jadi dokter gitu. Dan itu nggak harus begitu ya saudara. Jadi kalau saudara sebagai seorang muda, young adults, dewasa muda, this is your time to establish your own identity. Cari identitas saudara itu apa gitu. Doakan identitas saudara itu apa. Bagaimana Tuhan melihat saudara, bagaimana Tuhan menciptakan saudara gitu. And this is the time for you to start the journey. Start the journey untuk bisa mengenal diri kita ini apa, seperti apa gitu. Oke. Kemudian midlife. Mid-30s ya. Jadi kita pernah dengar istilah midlife crisis. This is it. This is it, midlife crisis, gitu. Rudy senyum-senyum belakang, mungkin lagi midlife crisis. Oke, midlife. Jadi midlife itu mulai waktu umur mid-30s ya, umur 35-an. Jadi tahun ini saya 35 tahun. This is the time when we already know enough about ourselves. Kita udah mulai mengerti, saya ini orangnya seperti apa. Dan ini di waktu kita tuh bisa evaluasi, saya orangnya begini ternyata ya. Dan ini yang selama ini sedang saya lakukan. Apakah saya di jalan yang benar? Apakah saya mengejar calling saya? Gitu. Apakah saya fulfilling hidup di dalam calling saya. Gitu. Jadi banyak orang yang as young adults, waktu mereka umur 20 tahun, mereka punya satu visi, oh saya harus begini.
saya harus begini. Ini yang harus saya kejar, gitu ya. Belajar, bekerja keras, mengejar karir misalnya, ambil graduate degree misalnya gitu ya. Kerja. Kemudian waktu umur 35 atau umur 40, midlife, dia mulai bisa lihat gitu. Kalau ada orang yang sukses tapi tetap merasa nggak puas. Jadi dia mulai bisa lihat. Dia mulai melihat sebetulnya, is this really what I want to do? Gitu. Ada orang yang mengalami kegagalan yang mungkin di dalam pekerjaannya nggak sesukses yang dibayangkan sebelumnya, mulai bertanya hal yang sama. Is this really what I want to do? Gitu. Itu midlife ya, saudara. Dan it's actually nothing to joke about gitu. Bukan satu hal yang aneh gitu, karena semua orang sebetulnya mengalami ini gitu ya. Kemudian satu stage lagi adalah major life transition, adalah senior. Jadi ini dimulai ketika saudara menginjak umur usia 55 ke atas. Di sini di mana saudara mulai mungkin your physical capacity mulai menurun. Mungkin even your mind capacity mulai menurun gitu ya. Dan di sini adalah tahap di mana saudara untuk bisa tetap menjadi berkat untuk orang lain, saudara harus embrace a new role gitu. Harus bisa let go of control. Jadi saudara yang misalnya sebelumnya tuh jadi manajer atau jadi leader, memegang satu jabatan, mulai dilepas gitu. Dan instead saudara mungkin lebih baik untuk bisa misalnya menjadi advisor gitu ya, atau menjadi mentor gitu misalnya gitu. Jadi ini adalah 3 major life transitions gitu. Dan I guess yang saya mau katakan di sini, saya mau jelaskan di sini adalah, Om bisa tolong yang saya mau tunjukkan di sini adalah this is a journey gitu. Untuk kita bisa mengejar calling kita, itu adalah satu journey gitu ya. Satu journey untuk kita bisa mengenal hidup kita, mengenal diri kita, mengenal apa yang Tuhan sediakan buat kita. Itu adalah satu journey, saudara. Kalau saudara adalah seorang young adults, it's okay to have mentor, it's okay to have role model, it's okay to have ambition, gitu. You are still young, gitu ya. It's okay to have goals, it's good to have goals, gitu. Dan it's good to maximize your singlehood, gitu ya. Untuk bekerja, gitu ya, untuk mencapai cita-cita saudara itu, that's really good, gitu. You take your life seriously. I guess what I want to say, when you are older, gitu, when you are about my age, gitu ya, when you are older, then you will come to a point where you know enough about yourself and you start wondering, apakah yang saudara lakukan saat ini itu yang Tuhan mau saudara lakukan, gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu saudara saat ini saudara merasa sure saya akan begini, nanti mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi mungkin enggak begitu lagi, gitu saudara. So it's a journey. Di sini saya juga menunjukkan ada 3 panah ya. Ada 3 panah. Di sini saya mau panah yang pertama adalah growing effectiveness. Jadi seringkali kita mau hidup, kita mau karir kita atau job kita atau yang kita lakukan itu adalah matter gitu. Dalam arti langsung membuat impact gitu ya. Nanti ya saudara ya. Tapi sebetulnya enggak, it doesn't work that way gitu. First, before you matter, you have to
make it first. You have to make it first. You have to get a job first, misalnya. You have to find a way first, gitu. You have to make it. Once you get a job, you make it. Gitu. After you make it, you have to master it. You have to be really, really good in what you do. And then after that, you start to matter, gitu ya. Jadi, saudara, when you are young, if you are a young adult, don't be discouraged if you feel that you don't matter yet, gitu. Okay? Because first you have to make it first, then you have to master it first. Dan untuk kita yang in midlife gitu ya, yang umur 30-an, umur 40, sometimes don't be discouraged if you feel that you don't matter, because you have to master it first, and then in the future you will matter. Okay? Transformation of mind, heart, will, and desire. Jadi it's a journey, dan sepanjang perjalanan ini, saudara, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, pikiran saudara, hati saudara, keinginan saudara, kemauan saudara, your prioritas saudara juga ditransform gitu, makin lama menyatu dengan Tuhan gitu ya, makin lama makin menjadi satu, makin dengan yang Tuhan maui dan yang Tuhan maui dan pikirkan buat saudara gitu. Dan yang ketiga, kalau kita ingat yang tadi Maslow's hierarchy itu ya, jadi the highest needs adalah self fulfillment. Ini seperti kayak kita going up that pyramid gitu, kalau saudara ingat tadi ya. Jadi saudara, I guess the point of this chart adalah pursuing calling is a journey. Gitu. It's a journey yang makin lama itu makin increasing gitu, makin progressing gitu ya. Dan makin lama kita makin dekat, makin jitu gitu dalam hidup di dalam calling kita dan mengejar calling kita gitu ya. Oke. I don't know if this chart is confusing to you, but if you feel confused, please ask questions. Okay. Okay. So balik ke questionnaire kita. Let's take another 3 minutes untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Jadi apakah saudara saat ini berada di satu major life transition? Dan apakah saudara merasa bahwa saudara hidup di dalam calling saudara? Are you fulfilling your calling? And if not, why? Okay, let's take 3 minutes.